Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iliana Adriani dengan NPM 1940302014. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pengendalian motor induksi 3 fasa dengan sumber inverter menggunakan jaringan saraf tiruan. Adapun teman kelompok saya yaitu Jusnia dengan NPM 1940302003. Nah, penelitian pengendalian motor induksi 3 fasa secara keseluruhan dilakukan dengan pengujian kecepatan motor induksi pada simulasi MATLAB. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah jaringan saraf tiruan dapat mempelajari keluaran variasi kecepatan pada motor induksi menjadi sebuah data yang digunakan untuk membuat pulsa PWM untuk memberikan trigger yang tepat pada inverter, sehingga dapat mempertahankan kecepatan motor induksi pada nilai kecepatan yang konstan. Pengujian ini dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu kontrol motor menggunakan PI dan tahap kedua yaitu kontrol motor menggunakan NN. Penggunaan kontrol PI di sini digunakan sebagai data pembanding untuk kontrol NN sehingga dapat diketahui formas dari kontrol NN. Selain itu, nilai yang keluar dari PI juga digunakan sebagai nilai yang digunakan untuk proses training NN itu sendiri sehingga NN dapat mempelajari dan membangun kontrolnya sendiri. Gambar 1 menunjukkan blok diagram sistem pengendalian motor induksi 3 fasa dengan sumber inverter menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, ini ada blok diagram sistem. Dan selanjutnya, prinsip kerja dari sistem pengendalian motor induksi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 adalah sebagai berikut. Tegangan yang dihasilkan oleh sumber DC diubah menjadi tegangan AC oleh inverter 3 fasa. Inverter 3 fasa akan menghasilkan tegangan 3 fasa yang akan menyuplai dan menggerakkan motor induksi. Pemberian beban dilakukan dan memberikan beban mekanik memiliki satuan Nm atau Newton meter. Keluaran dari motor induksi berupa nilai kecepatan dalam RPM dan torsi motor dalam Newton meter. Kecepatan motor akan disensor dan dibandingkan dengan kecepatan referensi yang diharapkan. Kecepatan referensinya yaitu 200 rpm. Selisih antara kecepatan aktual motor dan kecepatan referensi akan dijadikan sebagai parameter input untuk jaringan saraf tiruan, di mana jaringan saraf tiruan akan mengolah angka tersebut menjadi sinyal sinus input untuk trigger PWM. PWM yang digunakan pada penelitian ini berupa sebuah blok fungsi MATLAB embedded function yang mengubah gelombang sinus yang dihasilkan oleh jaringan saraf tiruan menjadi pulsa PWM. Persamaan 1 menunjukkan persamaan digunakan dalam MATLAB embedded function. Nah, ini ada persamaan satunya. Persamaan 1 pembangkit PWM. Pulsa PWM inilah yang akan mengatur trigger yang masuk ke dalam inverter sehingga inverter akan memberikan suplai tegangan yang tepat untuk mempertahankan kecepatan motor induksi. Pembebanan motor induksi 3 fasa yang dilakukan pada penelitian ini dibagi menjadi 6 skenario. Nah, ini tabel 1 adalah tabel menunjukkan peta skenario pembebanan. Ini tabel 1, kondisi sumber DC, kemudian kondisi bebannya, konstannya 0, konstan, fluktuatif. Skenario 1, sumber DC konstan. Beban 0. Skenario pertama dilakukan dengan memberikan kondisi sumber DC konstan dan kondisi beban 0. Dengan demikian, sistem dijalankan dengan motor induksi dalam keadaan tanpa beban. Pengambilan data dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pertama saat sistem berjalan menggunakan
kontrol PI, dan data kedua saat sistem berjalan menggunakan kontrol jaringan saraf tiruan atau NN. Hasil dari skenario tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Nah, di sini di bawah ada tabel 2, yaitu kondisi sumber DC konstan sampai beban 0. Dan selanjutnya skenario 2, sumber DC konstan sampai beban konstan. Percobaan kedua dilakukan dengan memberikan beban konstan pada motor induksi. Pemberian beban dilakukan secara bertahap, mulai dari beban terkecil sampai dengan beban terbesar. Data hasil percobaan untuk skenario kedua dapat dilihat pada tabel 3. Skenario beban. Nah, ini ada tabel skenario 3. Tabel 3. Kemudian skenario ketiga, sumber DC konstan sampai beban fluktuatif. Skenario ketiga dijalankan dengan memberikan beban fluktuatif kepada motor induksi dengan kondisi sumber DC tetap. Hasil dari percobaan pada skenario ketiga dapat dilihat pada tabel 4. Nah, di sini ada tabel 4, yaitu tabel 4 kondisi sumber DC konstan sampai beban fluktuatif. Selanjutnya, skenario keempat, sumber DC fluktuatif sampai beban 0 skenario. Dengan sumber DC fluktuatif dimulai dengan pemberian beban 0 pada motor induksi. Hasil dari skenario tersebut dapat kita lihat pada tabel 5. Nah, di bawah ada tabel 5, kondisi sumber DC fluktuatif sampai dengan beban 0. Nah, waktu selanjutnya skenario 5, sumber DC fluktuatif sampai dengan beban konstan. Skenario kelima merupakan skenario dengan data terbanyak karena dengan sumber DC yang difluktuasi, pengamatan terhadap kecepatan motor induksi pada variasi nilai beban konstan harus dilakukan. Pemberian beban konstan pada skenario ini dilakukan secara bertahap, di mana motor induksi akan memberi beban mulai dari nilai beban terendah sampai dengan nilai beban tertinggi. Data hasil percobaan skenario kelima dapat dilihat pada tabel ke-6. Nah, di sini ada tabel ke-6, yaitu kondisi sumber DC fluktuatif sampai dengan beban konstan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Jusnia. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu skenario 6, sumber DC fluktuatif, beban fluktuatif. Skenario ke-6 itu merupakan skenario yang paling kompleks. Nah, tabel 6 itu tadi mempresentasikan kondisi di mana sistem mengalami fluktuasi sumber DC dan beban motor. Nah, ini merupakan tabel 7 di mana kondisi sumber DC fluktuatif, beban fluktuatif. Kemudian Nah, pada tabel 2 tadi menunjukkan bahwa nilai kecepatan motor yang dikontrol oleh NN sama persis dengan nilai yang dihasilkan oleh PI dengan nilai E% yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa NN itu mempelajari keluaran-keluaran yang dihasilkan oleh PI sebagai materi trainingnya. Selain nilai E%, grafik kecepatan motor induksi juga dapat menunjukkan bagaimana kondisi motor induksi tersebut ketika sistem sedang bekerja. Nah, kemudian pada tabel yang ketiga yaitu kontrol NN sudah menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan kontrol PI. Kecepatan motor induksi yang dihasilkan oleh kontrol NN lebih mendekati kecepatan diinginkan, itu 200 rpm. Hal ini dapat dilihat dari nilai P yang lebih kecil daripada nilai EPI. Kemudian untuk tabel 4 terdapat nilai NN yang lebih besar dari PI, yaitu pada detik kedua sekon. Nah, hal tersebut bukan berarti kontrol NN lebih jelek daripada kontrol PI.
tetapi pengukuran sesaat pada detik kedua menunjukkan angka 203,2 rpm pada kontrol NN. Nah, sedangkan secara keseluruhan kecepatan motor induksi yang dihasilkan oleh kontrol NN itu lebih baik dari kontrol PI. Kemudian, oleh karena itulah diperlukan adanya analisis grafik kecepatan. Nah, selain error persen grafik kecepatan motor induksi juga dapat menunjukkan bagaimana kondisi motor induksi tersebut. Grafik tersebut menunjukkan kondisi kecepatan motor induksi pada tingkat pembebanan yang berbeda dengan sumber DC konstan. Pada tabel 5 tersebut terlihat bahwa pada kontrol PI kecepatan motor induksi tidak dapat mencapai nilai 200 rpm. Nah, sedangkan untuk kontrol NN kecepatan motor induksi dapat mencapai nilai 200 rpm dengan nilai persen NN yang paling rendah adalah 0%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi beban 0 kontrol mampu mempertahankan kecepatan motor induksi meskipun sumber DC berfluktuas. Kemudian tabel 6 tadi menunjukkan percobaan pemberian beban konstan pada motor induksi dengan kondisi sumber DC berfluktuasi. Pemberian beban dilakukan secara bertahap dimulai dengan beban yang paling kecil 0 Nm sampai beban yang paling besar itu 10 Nm. Pada pemberian 3 beban pertama itu 0, 3, dan 5, kecepatan motor induksi itu memiliki nilai yang relatif konstan, mendekati nilai yang diharapkan itu 200 rpm. Tetapi pada nilai beban yang semakin banyak itu 10 Nm, terjadi anomali pada kecepatan motor induksi. Kemudian selanjutnya, pada gambar 7 terlihat bahwa kecepatan motor induksi bernilai relatif konstan dan nilai 200 rpm. Fluktuasi yang terjadi pada sumber DC dan beban tidak dapat mengubah kecepatan motor induksi. Nah, kemudian pada gambar 2 ini adalah grafik kecepatan motor skenario 1, di mana pada gambar 2 ini merupakan sebuah grafik kecepatan motor induksi yang pada kondisi sumber DC konstan dan beban 0. Grafik pada gambar 2 ini merupakan hasil percobaan pada saat menggunakan sumber DC sebesar 650 volt. Grafik tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ripple yang terjadi pada kecepatan motor meskipun motor induksi belum diberi beban. Nah, penyebab munculnya ripple adalah karena sistem baru berjalan dan merupakan tahap awal dari kontrol NN dalam melakukan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ini adalah grafik kecepatan motor skenario 2 beban 5. Nah, pada gambar yang ketiga ini menunjukkan bahwa beban mekanik konstan kecepatan yang dihasilkan oleh motor relatif konstan dengan nilai 200 rpm. Pada data tersebut terlihat bahwa berapapun beban mekanik yang diberikan kecepatan motor induksi tidak berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol NN mampu mengatasi kenaikan beban yang dialami oleh motor induksi. Kemudian selanjutnya, ini gambar 4 itu grafik kecepatan motor skenario 3. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa adanya ripple kecepatan motor yang terjadi pada detik ke 0,5 dan 3,9 sekon. Nah, berdasarkan pada tabel 4.3 tadi yang di atas dan gambar 3.14 pada detik tersebut terjadi perubahan nilai beban mekanik sehingga menyebabkan kecepatan motor sedikit terganggu. Meskipun nilai beban mengalami perubahan, sistem tetap dapat mempertahankan kecepatannya pada nilai 200 rpm. Kemudian, pada gambar yang kelima ini adalah grafik kecepatan motor untuk skenario 4. Pada gambar yang kelima terlihat bahwa setiap ripple pada kecepatan motor induksi sama halnya dengan skenario 3. Hal tersebut terjadi karena sistem mengalami perubahan tegangan pada sumber DC, sehingga di detik-detik masa transisi dari tegangan DC tinggi ke rendah maupun rendah ke tinggi menyebabkan ripple yang besar pada kecepatan motor induksi. Kemudian
Nah, pada gambar ke-6 merupakan grafik kecepatan motor skenario 5, beban 5. Nah, pada gambar ke-6 menunjukkan kondisi penambahan beban menjadi 5 seperti yang dibahas pada sebelumnya terjadi drop tegangan pada detik ke-2,5 sampai dengan 3,5 sekon. Nah, hal ini disebabkan pada detik tersebut sumber DC itu mengalami drop tegangan yang sangat besar, yaitu dari 650 volt sampai menjadi 200 volt. Dan pada gambar ini kecepatan motor sedikit demi sedikit menurun karena penurunan tegangan. Tetapi kontrol NN dengan cepat menyadari kondisi penurunan tersebut dan segera menaikkan kecepatannya kembali menjadi 200 rpm. Kemudian, pada gambar yang ke-7 merupakan grafik kecepatan motor skenario 6. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa sejenak kecepatan motor itu mengalami penurunan. Di sini dapat terlihat penurunan. Nah, hal ini disebabkan karena pada detik tersebut sumber DC yang menyuplai inverter mengalami drop yang besar dari 650 menjadi 200 volt dan bersamaan dengan penurunan tegangan sumber DC beban mekanik yang diberikan juga mengalami kenaikan dari 4 menjadi 5. Nah, kondisi ini sama sekali berbeda dengan kondisi yang dialami motor pada skenario kelima. Meskipun nilai tegangan mengalami drop yang besar, yaitu dari 650 menjadi 200, kecepatan motor induksi tetap konstan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pembebanan motor induksi 3 fasa dengan beban konstan tidak mempengaruhi kecepatan motor induksi. Kecepatan motor induksi 3 fasa tetap pada nilai 200 rpm meskipun nilai beban dirubah dari 0, 3, 5, dan 10. Pembebanan motor induksi 3 fasa dengan beban fluktuasi memiliki hasil yang bervariasi. Nilai kritis yang dialami oleh sistem berada pada saat skenario tegangan sumber DC menurun dan kondisi motor induksi dalam keadaan beban penuh. Kontrol jaringan syaraf tiruan mampu mengembalikan penurunan kecepatan yang disebabkan oleh drop tegangan yang terjadi pada sumber DC. Kontrol jaringan syaraf tiruan lebih andal dalam mempertahankan kecepatan. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.